Assalamualaikum Sobat Gairah Malam, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan cerita tentang reuni SMA. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, tempat di mana budaya modern bertemu dengan tradisi yang kental, kehidupan terasa berjalan dalam dua dimensi. Kota yang penuh dengan jajaran pegunungan hijau dan kafe-kafe trendy, serta suara riuh yang tak pernah berhenti di jalan-jalan utama. Di sini, setiap sudutnya menawarkan cerita dari seni jalanan yang menyemarakan trotoar hingga rasa keakraban yang mengalir dalam setiap percakapan santai di warung kopi. Namun, di balik pesona kota yang dikenal dengan julukan Kota Kembang ini, ada realita yang sering tak terlihat, kehidupan pribadi yang terkadang tak sesederhana yang terlihat di permukaan. Maya, seorang wanita yang tinggal di salah satu sudut kota ini, sedang menghadapi perjalanan emosional yang tak terduga. Ketika sebuah reuni SMA membawa kenangan lama kembali, hubungan yang selama ini tampak kokoh mulai retak. Di kota yang selalu dipenuhi energi kreatif dan penuh semangat perubahan, Maya harus memilih, kembali ke masa lalu yang penuh kenangan atau bertahan di dunia nyata yang ia bangun bersama Damar, suaminya. Di antara budaya yang menghargai kenangan lama dan semangat untuk maju, mereka harus mencari tahu apakah cinta yang mereka miliki masih cukup untuk bertahan, atau jika waktu telah mengukir cerita yang tak bisa mereka perbaiki. Ketika istrinya bilang akan reuni dengan teman-teman SMA, Damar tak pernah menyangka reuni itu akan merenggut pernikahan mereka. Bukan karena pertemuan, tapi karena kenangan yang dibangkitkan terlalu dalam dan terlalu salah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe di-subscribe dulu, ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Matahari sore mulai merambat ke balik cakrawala saat Damar memutar kunci pintu rumahnya. Suara klik yang lembut diikuti oleh kesunyian yang tidak biasa. Tidak ada suara langkah cepat Maya menyambutnya. Tidak ada aroma masakan yang hangat menyergap dari dapur. Ia mengerutkan kening, meletakkan sepatu dengan rapi, lalu memanggil pelan Maya. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Di meja makan diletakkan secari kertas kecil ditulis dengan pulpen biru khas istrinya. Sayang, aku ke acara reuni SMA, mungkin pulang agak malam. Love, Maya. Damar tersenyum kecil sambil menghela napas. Ia ingat betapa antusiasnya Maya membicarakan reuni itu sejak 2 minggu lalu. Sungguh ia tak pernah mengira catatan sederhana itu akan menjadi awal dari keretakan rumah tangganya. Maya begitu bersemangat belakangan ini. Ia membeli gaun baru yang menurutnya harus elegan tapi enggak norak. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memilih sepatu yang cocok, bahkan mengganti gaya rambutnya. Damar yang menyukai kesederhanaan Maya hanya mengangguk dan memuji. Walau di dalam hati ia sedikit heran kenapa segitu hebohnya hanya untuk reuni sekolah. Tapi ia tidak menunjukkan rasa curiga. Dia tahu Maya punya sejarah cinta di masa SMA. Namun percaya bahwa masa lalu istrinya itu sudah menjadi abu. Mereka sudah menikah 6 tahun, melewati banyak badai, dan saling menguatkan. Apalagi Maya pernah berkata, cinta SMA itu cuma lucu-lucuan, sayang, enggak nyata kayak kita. Malam datang membawa sunyi yang menggantung. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, tapi Maya belum juga pulang. Ponselnya tidak aktif sejak sore. Damar menatap layar ponsel berkali-kali, membuka-buka kontak, lalu menutupnya lagi. Perasaan aneh mulai muncul dalam dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa mungkin sinyal di tempat reuni buruk. Tapi setelah pukul dini hari, kekhawatiran berubah menjadi kecemasan. Ia menelepon beberapa teman Maya yang dikenalnya, tapi kebanyakan tidak menjawab. Yang satu-satunya menjawab hanya berkata, "Tadi sih sempat bareng di kafe, habis itu nggak tahu kemana." Jawaban itu membuat hatinya tercekat. Ia duduk di ruang tamu. Lampu dibiarkan menyala. Matanya tak lepas dari pintu. Setiap suara kendaraan di luar membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Hanya untuk disusul kekecewaan. Damar mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia membenci perasaannya sendiri karena mulai mencurigai wanita yang ia cintai. Tapi semua ini terasa tidak wajar. Maya bukan tipe wanita yang lupa waktu, apalagi mematikan ponsel. Hingga akhirnya tepat pukul pagi, pintu rumah terbuka perlahan. Maya masuk pelan, terkejut melihat Damar masih terjaga. Wajahnya lelah, riasan wajahnya luntur,
dan baju yang ia kenakan tampak kusut. Matanya sedikit merah seperti habis menangis atau terlalu banyak tertawa. "Kamu belum tidur?" Maya bertanya dengan senyum canggung. Suaranya terdengar lirih. Damar menatapnya dalam diam selama beberapa detik. Ada sesuatu yang terasa asing malam itu. Sesuatu yang hilang dari mata Maya, kejujuran. "Kamu dari mana aja?" Damar akhirnya bicara. Nada suaranya pelan tapi penuh tekanan. Maya menunduk. "Habis acara kita karaoke terus HP aku mati. Maaf ya." Jawabnya cepat. Tapi Damar tahu itu bukan jawaban. Itu tameng. Dan di balik tameng itu ada sesuatu yang gelap mulai menggerogoti pernikahan mereka. Sejak malam itu ada jarak yang menggantung di antara mereka. Tak kasat mata namun begitu terasa. Maya tetap melakukan rutinitasnya. Memasak, mencuci, tersenyum. Tapi senyum itu hambar. Sekadar gerak bibir tanpa cahaya di mata. Damar mencoba mengabaikan firasatnya. Ia menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa kecurigaannya hanyalah hasil dari kelelahan dan kekhawatiran berlebih. Tapi malam-malam berikutnya, dia sering mendapati Maya terjaga diam-diam menatap layar ponsel dengan senyum yang tidak pernah ditujukan padanya lagi. Maya menjadi lebih pendiam saat Damar bertanya tentang reuni. Katanya hanya nostalgia biasa. Kenapa dia selalu menyembunyikan ponsel? Kenapa Damar merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri? Suatu malam ketika Maya sedang mandi, ponsel yang tertinggal di sofa rumah mereka, Damar ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Layar ponsel menyala, menampilkan pesan-pesan dari seorang bernama Andra, yang dia kenal sebagai teman Maya dari masa SMA. "Tante cantik," panggilan sayang yang mengejutkan. Lalu foto selfie mereka berdua di sebuah tempat yang bukan restoran, bukan kafe, tapi kamar hotel. Dan ada satu pesan yang menusuk langsung ke jantungnya. "Kapan kita ke hotel lagi? Aku masih ingat semalam di kamar 302. Jantung Damar seolah berhenti berdetak. Ia merasa mual. Rasanya seperti tubuhnya hancur berkeping-keping hanya dengan menatap layar kecil itu. Kenapa? Kenapa wanita yang ia percayai sepenuhnya tega mengkhianatinya? Damar menutup ponsel perlahan. Meletakkannya kembali ke sofa seperti menaruh bom yang siap meledak. Saat Maya keluar dari kamar mandi dengan handuk di kepala dan aroma sabun menyelimuti tubuhnya, Damar tersenyum. Senyum yang palsu dan perih. Ia menyapa seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dirinya, badai sudah mulai terbentuk. Dia tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Dia ingin memastikan bahwa semua ini bukan hanya salah paham, tapi lebih dari itu, dia butuh waktu untuk menerima bahwa dunia yang ia bangun dengan cinta mungkin sedang runtuh perlahan. Dalam diam, Damar menyewa seorang detektif pribadi. Dia ingin bukti nyata. Dia ingin tahu sejauh apa pengkhianatan itu telah berjalan. 2 hari kemudian, laporan pertama datang. Foto-foto yang dikirimkan detektif memperlihatkan Maya dan Andra berdua bergandengan tangan di depan hotel bintang 3 di tengah kota. Tak hanya itu, ada rekaman video singkat saat mereka masuk ke kamar yang sama. Damar memutar video itu dengan tangan bergetar. Dia tidak menangis, tidak juga marah. Dia hanya duduk diam, menatap layar lalu menutup laptop dengan pelan. Sakitnya terlalu dalam untuk diekspresikan. Bukan hanya karena tubuh Maya telah disentuh orang lain, tapi karena hatinya telah lebih dulu pergi dan tak kembali. Hari itu Damar pulang kerja lebih awal. Dia tidak memberitahu Maya. Dia hanya duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto pernikahan mereka di dinding. Wajah Maya di sana tersenyum begitu tulus, memeluk lengannya erat. Damar mengingat betapa bahagianya ia saat itu. Bagaimana ia yakin bahwa Maya adalah rumah yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Tapi kini rumah itu retak bukan karena waktu, melainkan oleh pengkhianatan. Damar menatap kosong menimbang ribuan kemungkinan. Dia ingin marah, ingin bertanya, ingin mengguncang Maya, dan memaksanya mengakui semuanya. Tapi sebagian dirinya hanya ingin menghilang. Sore itu ketika Maya pulang, Damar memanggilnya untuk duduk. Di meja sudah ada amplop berisi bukti, foto-foto, salinan pesan, dan hasil laporan detektif. Maya terpaku.
Matanya langsung membaca dan saat ia mengangkat pandangannya, wajahnya bukan lagi milik seorang istri, melainkan seorang tersangka yang tertangkap basah. "Ini apa?" Suara Damar tenang, tapi nadanya seperti pisau yang menembus kulit. "Kamu mau jelasin sekarang atau nanti setelah kamu kemas barang-barangmu?" Maya membuka mulutnya, tapi tak ada kata keluar. Air matanya menetes lebih dulu daripada suara. Dia menarik napas panjang, berusaha mencari celah, tapi tak ada pembelaan yang cukup kuat untuk membungkus kebohongan yang sudah telanjang. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Suaranya nyaris berbisik. Damar tetap diam. Ia ingin mendengar dari mulut Maya, bukan dari laporan atau pesan yang sudah basi. "Waktu itu di reuni aku nggak sengaja ketemu Andra. Dia banyak berubah. Tapi saat kami ngobrol, semua kenangan masa SMA itu tiba-tiba kembali." Maya mulai terisak. "Aku nggak berniat nyakitin kamu. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Aku merasa nyaman lagi seperti aku jadi Maya yang dulu." Kata-katanya terdengar begitu kejam bagi Damar. Kenyamanan sesaat telah membunuh kepercayaan bertahun-tahun. "Jadi, kamu korbankan Maya yang sekarang, istri aku, demi Maya yang dulu, demi nostalgia yang enggak nyata," balas Damar, matanya memerah. "Enggak, aku salah. Aku nyesal." Maya menangis, lututnya gemetar. Tapi bagi Damar, penyesalan itu datang terlambat, bahkan terlalu telat. Ia menatap wanita yang selama ini ia jaga dengan sepenuh jiwa dan kini terasa asing. "Kalau kamu bisa ngerusak semuanya hanya karena reuni satu malam, berarti pernikahan ini nggak pernah cukup buat kamu." Maya tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya terisak. Sementara Damar berdiri perlahan melangkah ke kamar meninggalkan Maya bersama dosa-dosanya sendiri. Hari itu bukan hanya cinta yang terluka, tapi keyakinan bahwa janji suci bisa selamanya dijaga. Beberapa hari berlalu seperti kabut. Mereka hidup dalam satu atap, tapi seolah berada di dunia yang berbeda. Damar pergi pagi tanpa pamit, pulang malam tanpa bicara. Maya memasak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, tapi semuanya dingin dan tak tersentuh. Ia merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri. Wanita yang pernah tertawa dengan bebas di pelukan suaminya kini hanya menatap kosong punggung pria yang tak lagi ingin menyentuhnya. Di matanya, Damar bukan hanya menjauh, dia menghilang perlahan. Maya tahu waktu mereka menipis. Ia mulai menulis surat setiap malam. Surat-surat yang ia letakkan diam-diam di meja kerja Damar. Dalam surat itu, dia tidak membela diri. Dia tidak meminta ampun secara berlebihan. Ia hanya menuliskan apa yang ia rasakan, ketakutannya, penyesalannya, dan kerinduannya terhadap sosok Damar yang dulu. "Aku salah, bukan karena aku nggak cinta kamu, tapi karena aku lupa caranya bersyukur. Aku kira aku kehilangan diriku sendiri, tapi ternyata aku kehilangan kamu." Suatu malam, Damar akhirnya membaca semua surat itu. 5 lembar kertas ditulis dengan tangan gemetar, penuh coretan dan air mata. Ia membacanya dalam diam. Setiap kalimat seperti menusuk ulu hati. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengingat masa-masa ketika Maya masih jadi satu-satunya tempatnya pulang. Ia mencoba mencari jawaban. Apakah cinta yang retak bisa disambung ataukah jika kaca sudah pecah, tak ada lem yang cukup kuat untuk membuatnya utuh kembali? Maya menunggu dengan cemas di ruang tamu, mendengarkan langkah kaki Damar yang perlahan mendekat. Akhirnya, Damar keluar dari kamar. Matanya merah karena terlalu lama merenung. Ia menatap Maya, yang kini duduk dengan mata sembab, menunggu dengan harapan yang begitu tipis. Dalam diam, mereka saling memandang. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh cerita. "Mau?" Damar bertanya, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan doa. "Aku mau sembuhin semua ini." Damar mengangguk. Ia tidak menjanjikan apapun. Tidak menjanjikan akan bertahan. Tapi ia membuka pintu. Dan bagi Maya, itu adalah harapan. Hari itu mereka berangkat bersama. Tak saling genggam tangan, tak saling tatap mesra. Tapi di antara diam yang panjang, ada satu hal yang kembali tumbuh kemauan.
Mungkin mereka tak akan kembali seperti dulu. Mungkin luka itu akan terus ada seperti bekas luka yang tak hilang meski waktu berlalu. Tapi jika cinta masih punya napas, walau tinggal sisa, mereka memilih untuk mencoba. Hari-hari mereka selanjutnya berjalan dengan lambat, penuh perhitungan dan kehati-hatian. Mereka mulai berbicara lebih banyak, tapi dengan hati-hati, mencoba merangkai kembali kepercayaan yang telah retak. Maya berusaha memperbaiki semuanya, menunjukkan dengan tindakannya bahwa ia ingin kembali. Damar pun perlahan mulai membuka hatinya, meskipun tidak mudah. Mereka belajar untuk memaafkan, meskipun tidak bisa melupakan. Hari demi hari, hubungan mereka mulai pulih, meskipun terasa berbeda. Setiap kali mereka berdua berhadapan dengan masalah, mereka belajar untuk berbicara lebih terbuka, tanpa menyembunyikan rasa sakit atau ketakutan. Maya juga mulai menemukan kembali dirinya, tidak lagi mencari kenyamanan di tempat lain, tapi berusaha untuk tumbuh menjadi wanita yang lebih baik, bukan hanya untuk Damar, tapi juga untuk dirinya sendiri. Damar pun perlahan-lahan belajar untuk tidak terlalu membangun dinding antara dirinya dan Maya. Mereka tahu, meskipun tak mudah, mereka masih bisa saling membangun kembali kehidupan yang pernah mereka impikan. Namun, seperti yang mereka tahu, cinta bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Jika mereka tidak mampu untuk kembali menjadi satu, maka mereka akan belajar untuk melepaskan, untuk menemukan kebahagiaan yang berbeda. Tapi untuk saat ini, mereka memilih untuk mencoba, merangkai kembali potongan-potongan hati yang pernah hancur. Dan meskipun perjalanan mereka penuh luka, mereka masih ada, masih berusaha untuk melangkah bersama. Karena terkadang, cinta yang paling dalam bukan yang sempurna, tapi yang tetap bertahan meski pernah hancur berkeping-keping. Demikian cerita ini kami buat. Semoga dapat menghibur dan kalian merasakan isi ceritanya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya, jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen serta bunyikan loncengnya.